Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Aji Sunario SPD Empar. Saya adalah dosen tetap di Prodi D4 Tata Boga Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUKTPT di bidang pengajaran. Adapun susunan pemaparan yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemaparan mengenai identitas mata kuliah. Selanjutnya, kemampuan mahasiswa yang diharapkan atau CPMK. Selanjutnya, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan yang terakhir, sistem penilaian mata kuliah. Adapun identitas mata kuliah yang akan saya paparkan yaitu nama mata kuliah pelayanan makanan dan minuman dengan kode mata kuliah MTBO UM 6008. Mata kuliah ini akan diberikan kepada mahasiswa pada semester 1. Bebannya SKS 3 dan CS-nya 6. Saya sebagai dosen pengampu, adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini memuat pengetahuan dan keterampilan praktis yang dipelajari mahasiswa untuk menjadi seorang pramusaji atau waiters/waitress yang kompeten. Pokok materi kuliah ini meliputi pengetahuan dasar pelayanan makanan dan minuman, jenis pelayanan makanan dan minuman, sistem operasional restoran, peralatan dan perabotan restoran, prosedur pelaksanaan pelayanan makanan dan minuman dari awal hingga akhir, serta penampilan dan keterampilan yang perlu dimiliki seorang pramusaji yang kompeten. Adapun kemampuan mahasiswa yang diharapkan atau CPMK ada 5, yaitu yang pertama, memberikan wawasan tentang tata hidang dan macam-macam cara penghidangan, memiliki pengetahuan tentang jenis-jenis servis, kemudian menjelaskan alat-alat hidang yang dibutuhkan, kemudian menjelaskan lipatan napkin berdasarkan acara yang sesuai, dan yang terakhir terampil menjadi seorang pramusaji yang qualified. Berikut adalah materi pembelajaran yang akan dipelajari dalam satu semester, yaitu terdiri dari 16 pertemuan. Adapun deskripsi isi dapat dilihat sebagai berikut. Pada tatap muka pertama akan disampaikan pendahuluan, penyampaian RPS dan deskripsi serta garis besar pelayanan makanan dan minuman. Pertemuan kedua yaitu klasifikasi pelayanan makanan dan minuman. Pertemuan ketiga yaitu jenis pelayanan makanan dan minuman. Pertemuan keempat yaitu sistem operasional restoran. Pertemuan kelima yaitu pengenalan linen, peralatan dan perabotan restoran. Yang keenam yaitu lipatan napkin dan praktikum. Pada pertemuan 7 mempelajari tentang washing and polishing dan praktikum. Selanjutnya pada pertemuan ke-8 akan dilaksanakan UTS. Setelah UTS pada pertemuan ke-9, mahasiswa akan belajar tentang tableclothing dan praktikum. Pada pertemuan ke-10 mengenai table setup dan praktikum. Pertemuan 11 prosedur pelayanan makanan dan minuman serta praktikum. Pada pertemuan ke-12 praktikum pelayanan makan à la carte. Pada pertemuan ke-13 praktikum pelayanan makan ala table 2. Kemudian pada pertemuan ke-14 praktikum pelayanan makan di kamar atau room service. Pada pertemuan ke-15 akan melakukan praktikum bangket dan table skirting, serta terakhir pada pertemuan ke-16 mahasiswa akan melaksanakan UAS. Sistem pembelajaran yang akan dilakukan pada mata kuliah ini secara hybrid. Pendekatan pembelajaran yaitu menggunakan student-centered learning. Metode yang akan digunakan ada 2, yaitu luring dan daring. Pada metode luring akan dilakukan ceramah dan tanya jawab, praktikum, diskusi, serta penugasan. Adapun secara daring akan dilakukan discovery learning, ceramah dan tanya jawab, serta penugasan. Sumber belajar yang dapat dimanfaatkan dan dibaca oleh mahasiswa untuk belajar
Di antaranya adalah buku, internet, video jurnal, materi presentasi LMS, yaitu Learning Management System yang dimiliki oleh UM dengan nama Sipejar. Kemudian juga bisa memanfaatkan media praktikum ketika mahasiswa melakukan praktikum. Dapat dilihat berikut adalah LMS UM Sipejar atau Sistem Pengelolaan Pembelajaran yang dapat diakses melalui link Sipejar UM ACID. Untuk mengakses, mahasiswa dan dosen bisa menggunakan akun pribadi masing-masing di web tersebut. Adapun kegunaan Sipejar ini bisa digunakan sebagai sarana penugasan, referensi materi, presensi sesi daring, semuanya dapat diakses pada Sipejar ini. Baik, selanjutnya yaitu tentang interaksi dosen dan mahasiswa. Pertemuan pada mata kuliah ini akan dilakukan secara luring 100%. Kemudian pertemuan secara daring asinkron berupa penugasan materi dan presensi akan dilakukan selama masa perkuliahan berlangsung. Selanjutnya, adapun pertemuan secara daring sinkronus apabila diperlukan dengan menggunakan platform seperti Zoom, Meet, ataupun Sipejar. Dapat dilihat di sebelah kanan terdapat foto pertemuan luring pelaksanaan mata kuliah pelayanan makanan dan minuman serta foto pertemuan daring sinkronus mata kuliah pelayanan makanan dan minuman. Sistem penilaian mata kuliah ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama yaitu tugas sebanyak 50%, kehadiran 10%, keaktifan 10%, UTS 15%, dan UAS sebanyak 15%. Baik, selanjutnya mari kita simak video recording pembelajaran daring sinkronus dengan menggunakan Google Meet pada mata kuliah pelayanan makanan dan minuman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi pada mata kuliah pelayanan makanan dan minuman pada pertemuan ke-10 tentang table setup. Dengan saya, dosen pengampu yaitu Ibu Noni Aji Sunaryo, SPD Empar. Hari ini kita akan membahas tentang table setup. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan pengertian table setup atau table setting. Kemudian mahasiswa dapat menentukan peralatan table setup atau table setting. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan prosedur table setup atau table setting. Dan selanjutnya mahasiswa dapat mengidentifikasi macam-macam table setup atau table setting. Oke, sebelum kita lanjut, bagaimana kabar saudara-saudari sekalian? Apakah dalam keadaan sehat hari ini? Sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan walafiat, dan apa yang kita belajari hari ini dapat bermanfaat. Selanjutnya, mungkin adakah yang sudah belajar atau membaca tentang what is table setup or table setting? Kira-kira ada yang bisa menyumbangkan idenya, resepsinya tentang apa sih table setup atau table setting? Silahkan. Table setup atau table setting itu sebuah penataan meja makan, Bu. Ya, sebuah penataan meja makan. Mungkin ada yang lain yang mempunyai pendapat lain mungkin? Saya, Bu. Ya, silakan Hanifah. Mungkin kalau table setup itu kayak seperangkat peralatannya yang biasanya terdiri dari chinaware, silverware, glassware, ataupun linen. Kalau misalkan table setting itu kayak rangkaian kegiatan untuk menutup meja menggunakan peralatan yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Baik, terima kasih ya atas jawabannya. Jawabannya saling melengkapi ya. Jadi yang dimaksud table setup atau table setting di sini ya adalah kegiatan pengaturan meja makan di ruangan untuk keperluan jamuan makan. Pengaturan meja untuk jamuan makan sesuai urutan atau susunan menu dan juga jenis menu yang akan dihidangkan. Benar ya apa yang
sebutkan oleh Hanifah beberapa peralatan yang diperlukan seperti Chinaware, kemudian glassware itu akan digunakan ketika kita men-set meja. Jadi apa saja sih prosedur dari table setting? Nah, ini ya bisa disimak dalam PowerPoint berikut. Urutan langkah-langkah dalam table setting. Yang pertama adalah menata meja makan serta kursi sesuai layout ruangan dan jumlah tamu. Kemudian memasang cover atau laying tablecloth yang tersusun dari molton, tablecloth, dan table slip. Selanjutnya, melipat napkin dan menempatkannya pada posisinya. Kemudian menempatkan aksesoris, menempatkan cutleries, menempatkan chinaware dan glassware. Sebelum kita lanjut, kira-kira mengapa sih kok ketika kita melakukan table setting itu kita harus menyesuaikan dengan layout ruangan dan jumlah tamu? Mungkin ada yang mau mencoba menjawab? Mungkin untuk mempermudah pada saat pelayanan makanan, Bu. Ya, mempermudah, ya itu salah satu tujuannya ya. Kenapa kita harus menyesuaikan layout dan jumlah tamu sehingga sebelum kita melakukan penataan kita bisa menentukan kira-kira berapa sih jumlah alat-alat, peralatan dan perabotan yang kita perlukan ketika kita akan men-set table seperti itu. Terima kasih ya jawabannya, Lisa. Oke, bisa dilihat di sini. Dining table layout dan seating capacity. Nah, tadi yang sudah Ibu sebutkan, kita harus mengetahui terlebih dahulu seberapa banyak tamu, kemudian menyesuaikan acara dan ruangan. Nah, ini bisa dilihat nanti kalian harus berkoordinasi ya dengan bagian reservasi seperti itu. Kira-kira hari ini ada acara apa seperti itu. Kemudian jumlah tamunya berapa. Adapun peralatan table setting yang dibutuhkan ya, selain meja dan kursi, selanjutnya kita memerlukan linen. Ada molton atau undercloth, kemudian ada tablecloth dan juga slipcloth. Adakah yang ingat apa fungsi dari masing-masing linen ini sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Adalah untuk menutup permukaan meja. Kemudian secara fungsional itu, kemudian secara keindahan, fungsi dari linen ini adalah untuk mempercantik ruangan. Nah, selain ketiga ini ada lagi yang terakhir yaitu adalah napkin. Jadi kalau molton atau undercloth itu adalah kain yang karakteristiknya itu dia tebal hampir seperti handuk, terletak di paling bawah lapisan di atas permukaan meja. Jadi setelah permukaan meja langsung dipasangi dengan molton atau undercloth. Fungsinya apa? Fungsinya yang pertama adalah untuk sebagai peredam suara ketika kalian meletakkan piring atau cutleries di atas meja supaya tidak berbunyi seperti itu. Yang kedua adalah supaya tidak licin ketika kita meletakkan alat makan ataupun alat makan yang sudah ada makanannya, kemudian glassware, chinaware sehingga tidak sampai gampang terjatuh ketika mungkin tertarik tidak sengaja untuk lapisan kedua yaitu tablecloth. Nah, tablecloth ini fungsinya adalah untuk melapisi meja. Kemudian ini ya tablecloth ini yang warna putih ini contoh tablecloth. Nah, selanjutnya yaitu slipcloth. Nah, slipcloth ini bisa jadi digunakan, bisa jadi tidak wajib ya. Tapi yang wajib yaitu adalah molton dan tablecloth seperti itu. Tablecloth ini harus menutupi sisi-sisi dari meja ya. Jadi kaki-kaki meja itu sebaiknya tertutupi, tetapi tidak terlalu menjuntai sampai over. Jadi harus pas ya sehingga kelihatan bagus dan rapi. Selain itu, ketika kita menggunakan tablecloth, pastikan tablecloth-nya dalam keadaan bersih, kemudian dalam keadaan licin tidak kusut seperti itu. Pilih bahan yang sifatnya itu tidak licin. Nah, untuk slipcloth ini bisa jadi dia terlihat mengkilat tetapi sebenarnya tidak licin ya. Jadi pilihlah ketika kita menggunakan linen itu pilihlah yang tidak licin. Selanjutnya,
Nah, napkin ini fungsinya yaitu yang pertama selain untuk menjadi hiasan meja, juga dapat digunakan oleh tamu yaitu untuk menyeka mulutnya ketika mereka makan, kemudian menghindari dari remah-remah yang berjatuhan ketika makan. Jadi bisa diletakkan di apa namanya di kerah baju ataupun di bawah ini apa namanya di atas paha seperti itu. Kemudian yang selanjutnya seperti tadi ada yang sudah menyebutkan yaitu kita memerlukan cutlery atau silverware. Ya, di antaranya ada garpu, kemudian ini ada soup spoon, kemudian ada dessert spoon, kemudian ada dinner spoon. Dipastikan bahwasanya kalian sudah benar-benar paham jenis-jenis dan fungsi dari cutleries atau silverware sehingga tidak salah dalam nanti ketika kalian melaksanakan table setting seperti itu. Selanjutnya yaitu ada chinaware. Jadi chinaware ini adalah peralatan makan yang terbuat dari keramik ya. Kalau zaman dulu sebenarnya ada juga yang terbuat dari perak seperti itu ya, dari emas, tetapi sekarang lazimnya kita menggunakan yang dari keramik ya. Di fine dining itu paling tidak menggunakan keramik ya. Macamnya ada apa saja, ada piring ya, berbagai piring. Jadi kalian harus benar-benar memahami jenis-jenis piring itu apa ya, kegunaannya, fungsinya, ukurannya, kemudian ada cangkir, kemudian ada bowl atau mangkok ya, banyak sekali macam-macamnya. Ini akan disesuaikan dengan menu apa yang akan kalian hidangkan seperti itu. Yang selanjutnya ada table accessories. Nah, table accessories ini fungsinya adalah untuk mempercantik tampilan meja, namun juga memiliki fungsi lain, misalkan seperti salt and pepper shaker ini untuk menampung salt and pepper yang kemudian bisa digunakan isinya oleh customer jika mereka membutuhkan. Kemudian ada nomor meja, kemudian ada ashtray. Peralatan selanjutnya yaitu adalah glassware. Apa sih glassware itu? Glassware adalah peralatan minum yang terbuat dari gelas ya. Adapun biasanya yang digunakan ya ada water goblet, kemudian ada red wine glass, white wine glass. Oke, ya. Jenis peralatan yang digunakan dalam pelayanan makanan. Jadi ini sudah ada apa namanya tabel apa saja sih yang dapat digunakan yang disesuaikan dengan hidangan atau menu yang akan disajikan. Nah, sekarang kita belajar tentang macam-macam table setting atau table setup. Jadi ada 3 ya yang paling umum ya. Pertama basic table setting, kemudian standard table setting, dan elaborate table setting. Nah, kita akan mempelajari yang pertama, yaitu basic table setting. Jadi alat-alat yang digunakan dalam basic table setting adalah yang pertama ya, yang wajib ada yaitu B&B plate. Kemudian ada B&B knife, kemudian ada dinner fork, kemudian ada soup plate. Soup plate ini tidak wajib ya, biasanya bisa digunakan, bisa tidak. Kemudian ada napkin, selanjutnya ada dinner knife, kemudian ada water goblet. Nah, ini artinya ketika kita men-set basic table setting ini, jenis menu yang dihidangkan hanya satu course ya, misalkan hanya untuk main course saja seperti itu. Mungkin ada yang bisa menjawab apa sih B&B plate and B&B knife ini? Ya, silakan Hanifah. Mungkin untuk B&B plate itu yang piring yang biasanya digunakan untuk kayak roti atau ban gitu. Kemudian untuk B&B knife itu untuk memotong rotinya, itu biasanya juga bisa mentega dioleskan ke rotinya. Oke, baik, terima kasih jawabannya. Ya, benar ya. Jadi B&B itu kepanjangan dari butter and bread atau bread and butter ya. Oke, selanjutnya adalah standar a la carte table setting. Nah, biasanya a la carte table setting ini terdiri dari 2 course minimal ya. Nah, course-nya apa saja? Bisa jadi sup dengan langsung main course ataupun appetizer dengan main course seperti itu. Nah, kalau yang dicontoh gambar ini adalah 2 course itu adalah sup dengan langsung main course ya. Main course-nya adalah main course yang
menggunakan mungkin daging stick ya. Jadi yang digunakan di sini bukan sendok tetapi ada knife. Nah, itu contohnya. Nah, ini bisa diubah ketika kalian menerima pesanan tamu, nanti ada proses adjustment. Jadi apa yang di meja ini masih bisa diubah ya ketika tamu datang kemudian merubah pesanan. Nanti sebelum pesanannya datang, setelah kalian taking order, kalian repeat order, kalian bisa kembali ke meja untuk menyesuaikan peralatan yang sudah kalian tata sebelumnya. Nah, prosesnya itu namanya adalah adjustment atau penyesuaian alat-alat makan. Nah, kita cermati lagi ya, B&B plate, B&B knife. Jadi yang selalu ada ya adalah B&B plate dan B&B knife. Kemudian selanjutnya ada dinner fork, kemudian ada soup plate. Nah, Ibu sekali lagi tegaskan, bisa digunakan, bisa tidak soup plate ini ya, tergantung kebijakan masing-masing restoran. Kemudian ada napkin, kemudian ada dinner knife. Nah, ini bisa diganti menyesuaikan menu, bisa diganti sendok atau pisau, tergantung menunya apa. Kemudian ada soup spoon ya. Kemudian ada water goblet. Ini juga selalu ada ya, water goblet ini fungsinya untuk gelas untuk air mineral atau air putih seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah elaborate table setting. Apa sih yang dimaksud elaborate table setting? Jadi elaborate table setting ini adalah susunan peralatan makan atau table setting yang paling lengkap ya. Dia biasanya terdiri minimal dari 3 macam course, yaitu mulai dari appetizer, kemudian main course, dan dessert. Itu minimal ya. Nanti kalau misalkan tamunya ingin menambahkan beberapa course lagi, itu bisa di adjustment tadi ya, bisa kalian tambahkan di proses adjustment. Adapun jika tamunya itu tidak memilih red wine atau white wine, bisa juga di adjustment itu peralatan-peralatan tersebut diambil ya. Kita cermati lagi ya, selalu ada B&B plate dan B&B knife. Kemudian ada dessert fork, ada dinner fork, kemudian ada soup plate, ada napkin, kemudian ada dinner knife, kemudian ada soup spoon ya, kemudian ada dessert knife. Nah, fungsi dessert knife di sini dan dessert fork di sini adalah untuk menikmati appetizer ya. Jadi bisa alatnya dessert fork bisa yang diletakkan di sini untuk menikmati appetizer. Kalaupun restoran tersebut mempunyai alat makan yang khusus untuk appetizer, itu juga bisa digunakan dan digantikan ya. Kemudian yang di sini di atas ada dessert fork lagi dan ada dessert spoon. Nah, ini untuk makan dessert. Nanti ini akan diturunkan ketika semua alat yang digunakan ini sudah selesai digunakan ya. Kemudian ini ada water goblet, ada red wine glass, ada white wine glass. Nah, oke, selanjutnya kita akan melihat sebentar ya, sekitar 2 menit untuk video. Okay, here's another quick tip. I'm going to show you the proper way to set your table. You want to start with your otherwise known as a charger plate. Then your dinner plate and salad plate. Or soup bowl if you're having soup. Now on the right side of your plate will go your knife, and you want the cutting edge of the knife to face towards the plate. Then a teaspoon and soup spoon. Also on the right side of the table will go your glasses. You start with your wine glass, white wine, red wine, and your water glass. And if you only have one glass, it goes right directly above the knife. Now on the left side of the table will go your dinner fork and your salad fork and your napkin.
I like to put my napkin in the center, but this is the proper place to put it. Right above the forks will go your bread plate and your bread knife. Directly above the plate will go your dessert fork and your dessert spoon. And after dessert, if you're having coffee, this is where your tea cup will go, right here on the right side next to your spoons. And there it is. That's the proper way to set a table. Oke, itu tadi ya contoh penataan dari elaborate table setting. Nah, untuk dijawab setelah mempelajari bersama tadi apa itu table setting atau table setup, silahkan. Ya, silahkan Lita. Jawab yang nomor 2, Bu. Ya, silahkan. Ya. Peralatan makan yang terbuat dari keramik. Ya kalau nggak salah. Ya, benar ya. Chinaware adalah peralatan makan yang terbuat dari keramik. Yang Ibu berharap setelah Ibu menjelaskan tadi ya, kalian sudah mengerti dan memahami dan bisa menjawab ya, apa itu table setting, kemudian apa itu Chinaware, apa itu silverware, dan apa saja macam-macam jenis table setting, kemudian apa saja glassware yang selalu digunakan pada setiap macam-macam table setting. Oke, ada tugas yang bisa diakses di si Pejar ya, atau materi-materi lainnya silahkan kalian buka di si Pejar kalian masing-masing. Kemudian ada tugas dari Ibu ya, diantaranya cari gambar-gambar peralatan table setting yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian tambahkan fungsi dan spesifikasi alat-alat tersebut. Tugas ini bisa dikumpulkan juga di si Pejar. Kemudian untuk tugas kelompok, buatlah kelompok yang minimal terdiri dari 3 orang. Kalian bisa melakukan observasi ke suatu restoran ya, untuk mencari informasi tentang dena ruangan, kemudian table setting yang digunakan, kemudian kalian foto. Ya. Nah, adapun referensi atau bahan bacaan yang bisa kalian gunakan untuk belajar sendiri, ya di samping materi-materi yang sudah Ibu sematkan di si Pejar. Terima kasih atas partisipasinya, atas semangat belajarnya hari ini. Ada pertanyaan sebelum Ibu tutup pertemuan hari ini? Cukup semuanya? Cukup, Bu. Baik. Ibu mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya saya Noni Aji Sunario SPD Empar ingin mengucapkan terima kasih telah menyimak pemaparan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUKTPT di bidang pengajaran serta video pembelajaran yang sudah saya siapkan. Semoga apa yang saya paparkan dan saya tampilkan bisa menjadi pertimbangan baik dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.